Film dimulai dengan memperkenalkan Siddharth Mehra, atau yang akrab disapa Shit, seorang pemuda santai yang berasal dari keluarga kaya di Mumbai. Shit adalah anak tunggal dari seorang pengusaha sukses. Namun ia menunjukkan sedikit minat terhadap tanggung jawab maupun pendidikan, meskipun sudah berada di tahun terakhir kuliah. Alih-alih belajar untuk ujian akhir, Shit lebih memilih menghabiskan malamnya berselancar di internet dan tidur. Keesokan paginya, Shit terlambat bangun dan nyaris telat mengikuti ujian. Ia bergegas pergi ke kampus tanpa persiapan. Saat ujian dimulai, Shit yakin bahwa ia akan gagal dan harus mengulang tahun ajaran. Ia membayangkan percakapan dengan teman-temannya, Rishi dan Laksmi, yang juga sedang mengikuti ujian. Rishi meyakinkan bahwa ia pun tidak belajar, dan hal ini sedikit menghibur Shit karena merasa mereka akan gagal bersama. Setelah ujian, Shit mengajak Rishi dan Laksmi untuk merayakan berakhirnya masa kuliah. Mereka makan siang di restoran mewah, berbelanja di mall, dan berpesta semalaman. Seperti biasa, Shit yang senang bersenang-senang, menggunakan kartu kredit pemberian ayahnya untuk membayar semua tanpa berpikir panjang. Keesokan paginya, ibunya Sarita datang ke kamar dan mengatakan ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama Shit, mengingat ia telah menyelesaikan kuliah. Namun, Shit menolak ajakan ibunya, mengatakan bahwa ia punya urusan lain. Hari itu juga, ayahnya melihat Shit sedang mengagumi foto mobil baru di laptop. Ia pun menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Shit bersedia bekerja di perusahaannya selama 3 bulan, ia akan mendapatkan mobil impiannya. Awalnya Shit menolak karena merasa 3 bulan terlalu lama. Tapi setelah waktu kerja dikurangi menjadi 1 bulan, ia setuju. Malam itu, Shit menghadiri pesta perpisahan yang diadakan temannya Debbie. Saat sedang memotret dengan kamera barunya, ia secara tidak sengaja mengambil foto seorang perempuan bernama Aisyah, yaitu teman Debbie. Aisyah baru saja pindah dari Kolkata ke Mumbai untuk bekerja sebagai penulis di sebuah majalah ternama, yang kebetulan juga menjadi langganan Shit karena foto-fotonya yang menarik. Tertarik pada ambisi Aisyah, Shit mengajaknya berbincang dan bahkan menawarkan untuk menunjukkan kota Mumbai kepadanya. Saat mereka berbicara, Aisyah mengaku bahwa tinggal sendiri di kota besar seperti Mumbai terasa menakutkan, tetapi ia bertekad mengejar mimpinya untuk bekerja di majalah bergengsi dunia. Shit mengagumi semangatnya dan mereka bertukar kontak untuk tetap terhubung. Keesokan harinya, Shit mulai bekerja di perusahaan furnitur milik ayahnya. Ia datang dengan pakaian santai dan mendapat tatapan aneh dari semua orang, termasuk sekretaris ayahnya. Namun, sikap sekretaris berubah ramah setelah tahu bahwa Shit adalah anak bos. Saat bertemu ayahnya, Shit diingatkan untuk bersikap profesional dan mematuhi aturan perusahaan. Di hari pertamanya, Shit ditugaskan meninjau dokumen dan mempelajari operasional bisnis, hal yang jauh dari gaya hidup bebas yang biasa ia jalani. Ia segera merasa bosan dan ingin berhenti. Sementara itu, ia menerima email dari Aisyah yang memberitahu bahwa ia mendapat panggilan wawancara kerja. Shit membalas email tersebut, mengeluhkan pengalaman membosankan di kantor dan menyebutkan bahwa para karyawan tetap fokus walau ia menari di atas meja. Aisyah membalas dengan empati dan memberitahu bahwa ia berencana pindah, karena kamarnya dipenuhi tikus dan kecoa. Shit pun memberikan daftar kontak penyewaan kamar yang murah. Beberapa hari kemudian, Shit memutuskan keluar dari pekerjaannya dan menyerah pada impian mendapatkan mobil. Ia ikut Aisyah melihat apartemen yang dikelola Sonia, yaitu pemilik yang genit. Meski kondisi kamar memprihatinkan, Aisyah menyukainya, apalagi setelah melihat pemandangan kota yang indah. Shit pun membantu Aisyah membersihkan dan mendekorasi apartemen bersama teman-temannya. Beberapa hari kemudian, saat acara ulang tahun pernikahan orang tuanya, Shit dikenalkan pada Tanya, yaitu anak dari teman keluarganya. Namun, saat menerima telepon dari Aisyah yang mengundangnya datang untuk merayakan ulang tahunnya, Shit segera meninggalkan acara tersebut. Ia bahkan membuatkan kue ulang tahun sederhana dari selai stroberi, dan mereka menikmati malam yang tenang di atap rumah Aisyah. Keesokan harinya, Aisyah menghadiri wawancara terakhir dengan Kabir, yaitu CEO majalah. Wawancaranya berjalan baik, dan ia berhasil diterima bekerja. Dengan senang hati, ia segera memberi kabar pada Shit. Namun, saat Shit mengecek hasil ujiannya di kampus, ia mendapati bahwa dirinya gagal, sementara Rishi dan teman-temannya lulus. Ia kecewa dan marah.
lalu melampiaskan kemarahannya pada teman-teman dan ibunya. Ayahnya yang mendengar hal tersebut memarahi Shit dan menyuruhnya meminta maaf pada ibunya. Pertengkaran pun terjadi dan ayahnya menegaskan bahwa jika Shit ingin tetap tinggal di rumah, ia harus mengikuti aturan. Karena kesal, Shit memilih pergi dari rumah. Tanpa uang dan tempat tinggal, ia meminta bantuan Aisyah yang dengan senang hati menampungnya. Keesokan harinya, Aisyah berangkat kerja dengan semangat. Sementara Shit yang menganggur bangun siang dan tak tahu cara memasak. Saat Aisyah pulang, rumah berantakan dan ia kesal. Namun ia tetap sabar. Ia kemudian memasak untuk Shit dan melanjutkan pekerjaannya menulis artikel. Di tempat kerja, Aisyah mencoba menunjukkan artikelnya ke Kabir. Namun ia terlalu sibuk. Ia pun meninggalkan artikelnya diam-diam di meja Kabir. Sementara itu, Laksmi datang mengunjungi Shit dan membawakannya kamera. Shit pun kembali tertarik pada fotografi, dan mulai memotret suasana di sekitar lingkungan. Ia bahkan belajar menggoreng telur dari Sonia, agar bisa memasak untuk Aisyah. Namun, Aisyah kecewa saat tahu Kabir membuang artikelnya. Ia pulang dalam keadaan marah, melihat rumah berantakan lagi, dan memarahi Shit karena terus bersikap kekanak-kanakan. Ia pergi dan menolak menjawab panggilan Shit. Merasa bersalah, Shit pun membersihkan rumah dan merapikannya. Ketika Aisyah pulang keesokan harinya, ia terkejut melihat rumah yang bersih. Mereka berbicara, dan Aisyah menyarankan Shit untuk kembali ke rumah orang tuanya dan bekerja di sana. Tapi Shit menolak karena ingin mengejar karir di bidang fotografi. Aisyah lalu mengenalkannya pada Amit, yaitu direktur fotografi di kantornya. Amit terkesan dengan hasil jepretan Shit dan menerimanya sebagai pegawai magang. Di hari pertama, Shit bertemu kembali dengan Tanya yang ternyata juga bekerja di sana sebagai desainer. Sementara itu, ibu Shit mengunjungi Aisyah untuk berterima kasih. Ia menawarkan uang, tapi Aisyah menolak dan menyebut Shit adalah teman yang baik. Sebelum pergi, ia meninggalkan buah kesukaan Shit dan meminta agar kunjungannya dirahasiakan. Seiring waktu, Shit mulai berubah. Tinggal bersama Aisyah membuatnya lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih serius dengan fotografi. Suatu malam, Shit bilang akan bertemu Tanya di klub. Aisyah tampak cemburu, tapi Shit tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Shit mendapat pekerjaan memotret sebuah keluarga. Saat memotret ibu dan anaknya, ia teringat ibunya sendiri dan memutuskan untuk meminta maaf padanya. Ia belum siap kembali pulang, tapi ibunya tetap menerimanya dengan penuh kasih. Kini ia semakin bersemangat. Shit meminta kesempatan pada Amit untuk memotret edisi majalah berikutnya. Di saat yang sama, artikel Aisyah akhirnya disetujui Kabir dan akan dimuat di edisi selanjutnya. Aisyah bangga melihat perkembangan Shit dan menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta padanya. Suatu malam, mereka menonton pertunjukan musik tradisional India dan menikmati waktu bersama. Saat pulang, Shit yang sedikit mabuk mengajak Aisyah berpelukan, dan mereka tidur bersama dalam kehangatan. Beberapa minggu kemudian, Shit mendapat promosi sebagai asisten fotografer dan menerima gaji pertamanya. Ia pun mendatangi ayahnya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa ia kini bekerja di tempat yang ia cintai. Sang ayah memaafkannya dan mereka berpelukan. Keesokan harinya, Shit memutuskan untuk pulang ke rumah agar tidak merepotkan Aisyah. Saat Aisyah pulang, ia terkejut dan sedih mengetahui Shit akan pergi. Ia semakin yakin bahwa ia jatuh cinta. Tapi Shit tidak menyadari perasaannya dan keduanya malah bertengkar. Meski begitu, Shit tetap pulang dan mulai kembali nyaman tinggal bersama keluarganya. Sementara itu, Aisyah merasa kesepian di apartemen yang kini sunyi. Beberapa hari kemudian, Shit menerima edisi terbaru majalah favoritnya. Saat membacanya, ia menemukan artikel tulisan Aisyah yang menceritakan pengalamannya di Mumbai dan pengaruh Shit dalam hidupnya. Di akhir tulisan, Aisyah mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta pada Shit. Tersentuh oleh isi artikel tersebut, Shit segera pergi ke pantai tempat favorit mereka, yakin Aisyah akan ada di sana. Hujan mulai turun saat Shit tiba, dan benar saja, ia menemukan Aisyah berdiri di tengah hujan. Film pun berakhir dengan Shit menyatakan cintanya dan mereka berpelukan, menandai awal kisah cinta mereka.